Halo geng, ketemu lagi bersama Movie. Dan di video kali ini gue bakal ceritain sebuah cerita film yang berjudul Meet Up With My Ex. Dan film ini menceritakan tentang perselingkuhan seorang wanita dengan mantannya dulu. Padahal mereka sudah putus selama 5 tahun dan tidak pernah bertemu. Nah, bagaimanakah ceritanya? Simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik-klik. Nah, jika sudah, jajar yang rapi, duduk yang manis, siapkan susu murni, celana dalam janda, dan tema berputar intro nih. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Di awal film kalian bakal diperlihatkan seorang pasangan sejoli ya, dan mereka sedang membicarakan tentang festival pada waktu itu, dan si laki-laki ini tidak bisa menemani wanita tersebut dikarenakan ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Dan mereka bernama Rara dan Misaki. Singkat cerita, mereka sedang berangkat bekerja dan mereka terhenti oleh seorang pria, dan ternyata pria tersebut adalah mantan dari si Rara yang bernama Ryota. Lalu si Rara ini berbohong kepada pacarnya bahwa ia hanya teman sekolahnya dulu, dan lalu si Misaki ini maju dan berkata kepada Ryota bahwa ia adalah pacarnya. Lalu si Ryota ini meminta maaf kepada mereka karena sudah mengganggu waktu kencan mereka, dan akhirnya mereka pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari sudah malam dan terlihat si Rara sedang kepikiran kejadian tentang tadi siang, dan ternyata si Rara ini masih menyukai si Ryota. Ceritanya gagal move on itu ya. Setelah itu tiba-tiba ponsel Rara berdering dan terlihat mendapatkan pesan dari seseorang, yaitu adalah si Ryota. Dikarenakan Rara gagal move on, akhirnya ia masih merespon mantannya tersebut. Dan ketika ia sedang asik-asiknya membalas chat dari Ryota, tiba-tiba ia dipanggil oleh Misaki. Dan sontak ia kaget ya, lalu menyembunyikan chattingan tersebut. Scene berganti di mana si Rara ini bertemu dengan Ryota. Dikarenakan di chat kemarin si Ryota ini menawarkan diri untuk menemani si Rara pergi ke festival. Singkat cerita, mereka sudah selesai kencan, dan di sini si Rara ini bertanya kepada si Ryota apakah ia mempunyai seorang pacar, dan karena si Ryota ini melihat cincin yang ada di tangan si Rara, akhirnya ia cuma bilang bahwa dia sudah punya pacar. Lalu mereka memutuskan untuk menyalakan kembang api bersama. Dan ketika kembang api sudah habis, tiba-tiba si Ryota ini langsung nyosor ya, dan akhirnya mereka melakukan ritual pengencerotan. Di sisi lain terlihat si Misaki yang sedang masuk rumah, dan ternyata si Rara itu belum pulang. Lalu HP-nya itu berdering dan mendapatkan pesan dari si Rara. Si Rara berbohong kepada Misaki bahwa ia sedang minum-minum dengan temannya, dan ia juga ingin menginap di rumah temannya tersebut, padahal ia sedang melakukan penggencotan dengan Ryota. Kasian banget ya nih cowok. Scene berganti di mana si Misaki sedang siap-siap untuk pergi bekerja, dan si Rara juga sudah pulang. Lalu si Rara ini meminta maaf kepada Misaki dikarenakan kemarin ia telat untuk pulang.
Dan setelah percakapan mereka selesai, akhirnya si Misaki pamit untuk pergi bekerja. Setelah itu Rara duduk dan ia teringat kembali adegan-adegan pengejutan bersama Ryota. Tak lama kemudian tiba-tiba handphonenya berdering dan ia mendapatkan panggilan dari Ryota yang ingin mengajaknya untuk bertemu. Dan setelah itu si Rara ini langsung siap-siap untuk pergi ke rumah Ryota. Dan ia malah mencopot cincin pertunangan bersama Misaki. Emang gila nih cewek. Dan setelah itu si Rara ini mengambil handphonenya dan mengirim pesan kepada Misaki. Dan ia lagi-lagi berbohong kepada Misaki. Dan kali ini ia berbohong untuk pergi ke kampung halamannya, padahal ia ingin bertemu dengan Ryota. Singkat cerita, si Rara sudah sampai di rumah Ryota dan mereka pun langsung melakukan bercocok tanam dengan penuh semangat. Scene berganti di mana terlihat Misaki yang sedang pusing dikarenakan ia tahu cincin yang dibawa oleh si Rara dilepas. Tak lama kemudian si Rara sudah pulang dan ia langsung ditanya oleh Misaki kenapa cincin yang ia pakai itu dilepas. Lalu si Rara berbohong dan mengatakan kepada Misaki bahwa ia lupa waktu saat di kamar mandi. Dan Misaki hanya bisa mempercayai perkataan si Rara dan menyuruhnya untuk tidak pernah melepasnya lagi. Dan si Rara pun mengiyakan perkataan Misaki. Dan film pun berakhir. Nah oke geng, mungkin itu dia cerita kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.